Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nila Nurulani Fauzia. Saya adalah salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Majalaya. Seperti yang sudah kita ketahui pada video sebelumnya, kita sudah memasuki modul yang kedua, yaitu mengenai Cisco Routing. Jadi pada video kali ini saya akan membahas modul yang kedua dan materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini kita membahas mengenai NAT ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Oke teman-teman, jadi pada modul yang kedua dan materi yang ketiga yang dibahas itu adalah NAT atau Network Address Translation. Nah, apa sih NAT itu? NAT adalah fitur pada router yang berfungsi menerjemahkan atau mengubah alamat IP lokal atau IP private menjadi alamat IP public agar perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung dan berkomunikasi dengan internet. Selain itu, NAT juga memastikan balasan dari internet dikirim kembali ke perangkat yang tepat, sehingga banyak perangkat dapat berbagi satu koneksi internet dengan aman dan teratur. Jadi pada intinya, NAT ini adalah sebuah protokol atau fitur pada router yang fungsinya itu akan menerjemahkan alamat IP private menjadi IP public agar bisa mengakses atau berkomunikasi dengan jaringan luar ya. Oke, selanjutnya ada jenis NAT. Yang pertama yaitu Full Con NAT. Full Con NAT adalah NAT yang paling terbuka setelah perangkat di jaringan lokal membuat koneksi ke internet. Perangkat lain dari internet dapat mengirim balasan melalui port yang sama tanpa harus berasal dari alamat yang sama. Yang kedua itu ada Restricted Con. Restricted Con NAT adalah jenis NAT yang hanya mengizinkan perangkat dari internet mengirim data jika perangkat tersebut pernah dihubungi sebelumnya oleh perangkat jaringan lokal. Jika belum pernah dihubungi, maka akses tersebut akan ditolak. Kemudian yang ketiga itu ada Port Restricted Con NAT. Port ini adalah jenis NAT yang hanya mengizinkan perangkat dari internet mengirim data jika memiliki alamat IP dan nomor port yang sama dengan yang sebelumnya telah dihubungi oleh perangkat di jaringan lokal. Yang keempat atau yang terakhir itu ada Symmetric NAT. Symmetric NAT adalah jenis NAT yang membuat pemetaan IP dan port yang berbeda untuk setiap koneksi. Artinya, setiap kali perangkat menghubungi tujuan yang berbeda, NAT akan menggunakan IP public dan port yang berbeda pula. Hanya tujuan yang sama yang dapat mengirim balasan melalui pemetaan tersebut. Kemudian ada yang namanya static NAT dan juga dynamic ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas static terlebih dahulu. Static NAT merupakan jenis NAT yang memetakan satu alamat IP private ke satu alamat IP public secara tetap atau one-to-one. Artinya, setiap perangkat dalam jaringan lokal akan selalu menggunakan IP public sama setiap kali mengakses internet. IP public yang sama ya teman-teman. Karena pemetaannya bersifat permanen dan tidak berubah, static NAT umumnya digunakan pada server atau perangkat yang memerlukan alamat IP public tetap agar mudah diakses dari luar jaringan. Nah, di sini contohnya IP private itu ada 192.168.1.1. Maka IP publicnya itu 203.0.113.10. Contohnya, komputer dengan IP 192.168.1.10 selalu diterjemahkan menjadi 203.0.113.10 setiap kali mengakses internet. Nah, ini tuh sifatnya tetap ya teman-teman. Nah, kemudian ada NAT tipe dinamis. Dynamic NAT atau NAT tipe dinamis adalah jenis NAT yang mengubah alamat IP private menjadi alamat IP public secara otomatis dengan mengambil IP public dari sekumpulan atau pool alamat IP yang telah disediakan. Berbeda dengan static NAT yang dimana satu IP sama dengan satu public tetap, pada dynamic NAT IP public yang digunakan tidak tetap dan akan diberikan sesuai ketersediaan. Nah, di sini misalnya ada IP private 192.168.1.10 dan juga 192.168.1.11.
Pool IP publiknya yaitu 203.0.113.10, kemudian 203.0.113.11. Contohnya, 192.168.1.10 itu mendapat 203.0.113.10. Kemudian yang 192.168.1.11 mendapat 203.0.113.11. Setelah salah satu selesai digunakan, IP publik tersebut bisa dipakai oleh perangkat lain. Nah, untuk ini sifatnya itu sementara ya teman-teman. Selanjutnya itu ada NAT pool. NAT pool adalah kumpulan beberapa alamat IP publik yang disediakan pada router untuk digunakan dalam proses penerjemahan alamat IP private ke IP publik. Router akan memilih salah satu IP publik yang masih tersedia dalam pool dan memberikannya sementara kepada perangkat yang ingin mengakses internet. Setelah koneksi selesai, IP publik tersebut akan dikembalikan ke pool sehingga dapat digunakan kembali oleh perangkat lain. Dengan menggunakan NAT pool, penggunaan alamat IP publik menjadi lebih efisien karena satu kumpulan IP dapat dipakai secara bergantian oleh banyak perangkat. Kemudian yang terakhir itu ada NAT type overloading. NAT type overloading atau Port Address Translation atau PAT adalah jenis NAT yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik yang sama untuk mengakses internet secara bersamaan. Router membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port yang berbeda, sehingga meskipun semua perangkat memakai IP publik yang sama, data tetap dapat dikirim ke perangkat tujuan yang benar. Metode ini merupakan jenis NAT yang paling banyak digunakan karena sangat efisien dalam menghemat penggunaan alamat IP publik. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja implementasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk implementasiannya saya akan menggunakan NAT type overloading ini, teman-teman. Jadi nanti di aplikasi Cisco Packet Tracer saya akan menggunakan NAT type overloading ya. Jadi untuk tipe lain saya tidak memakainya terlebih dahulu, jadi hanya memakai NAT type overloading. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita buat topologinya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menggunakan satu server, 3 router, 1 switch, dan juga 2 PC ya. Oke, di sini kita langsung saja membuat topologinya. Yang pertama kita simpan server, kemudian yang kedua kita akan menggunakan router. 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Setelah itu baru kita tambahkan switch. Untuk switch saya pilih yang ini, kita simpan. Dan juga 2 PC. 1, 2. Oke, setelah itu kita sambungkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita sambungkan dengan menggunakan kabel yang otomatis terlebih dahulu. Oke, di sini ke switch PC. Oke, seperti ini. Nah, jadi topologi yang akan kita gunakan itu seperti ini ya, teman-teman. Kemudian saya akan mengganti terlebih dahulu namanya di sini. Untuk server kita ganti jadi server. Setelah itu untuk router 0 di sini kita ganti menjadi Google. Kemudian pada router 1 di sini kita ganti menjadi ISP. Nah, ISP ini apa sih? ISP ini adalah Internet Service Provider atau sebuah perusahaan yang menyediakan jaringan ya, teman-teman. Oke, di sini lanjut ke router 2. Di sini kita ganti menjadi client. Untuk switch dan PC 0 kita jangan diganti. Oke, setelah itu kita menambahkan yang namanya IP agar kita tidak lupa. Di sini kita tulis terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk server kita kasih IP 172.16.23.1. Udah ya teman-teman, .1/24. Oke, untuk di sini dari GIG0/1 yang mengarah ke server itu di sini kita kasih 172.16.23.2/24. Kemudian di GIG0/1 pada Google yang mengarah ke ISP itu kita kasih IP jalurnya 10.10.10.1. Kemudian
Untuk GG0/0 yang mengarah ke ISP dan juga ke Google, di sini kita kasih 10.10.10.2 ya. Nah, kemudian yang mengarah ke bawah interface GG0/1 yang mengarah ke klien, kita kasih 11.11.11.1/30 ya teman-teman. Ini kita ganti terlebih dahulu. Ini menggunakan /30. Di sini juga /30. Kemudian pada GG0/0 kita kasih IP jalurnya itu 11.11.11.2/30. Kemudian untuk router klien kita kasih IP-nya 192.168.1.0. Nah, titik 0/24 ya teman-teman. Nah, router klien ini itu berfungsi sebagai gateway untuk PC juga ya. Nah, di PC kita kasih 192.168.1.2/24. Kemudian pada PC 1 kita kasih 192.168.1.3/24. Oke, kalau sudah, nah, jadi ini dia teman-teman topologi yang akan kita gunakan serta IP-IP-nya. Jadi di sini seperti pada di teori yang dimana kita akan memperlihatkan bagaimana cara kerja dari NAT itu sendiri. Nah, jadi tujuan kita adalah akan mengubah IP private yang dimiliki oleh klien itu menjadi IP public. Nah, proses itu tuh dilakukan oleh router klien, teman-teman. Jadi akan diterjemahkan pada router klien, diterjemahkan atau ditranslate pada router klien atau diubah ya. Nah, setelah diubah atau ditranslate itu paket akan dikirim ke router ISP, setelah itu ke router Google, kemudian sampai ke router tujuan atau ke server ya teman-teman. Setelah itu, ketika server mengirim balasan itu tidak akan langsung mengirim ke IP private ya, tidak akan langsung mengirim ke IP private, tetapi dia akan mengirim ke IP yang telah diterjemahkan oleh router klien. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja ke konfigurasiannya. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita akan mengkonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu, kemudian menyalakan interface-nya ya. Oke, di sini kita masuk ke router client. Kemudian CLI di sini kita enable konfigurasi terminal. Kita shutdown. Oh sorry, di sini kita masuk ke interface-nya dulu. Interface IG 0/1 dulu ya teman-teman, yang mengarah ke switch, yang dimana kita memasukkan IP-nya itu IP router itu sendiri. Yang ini teman-teman. Ini harusnya titik 1 ya. Titik 1. Oke. Ya, titik 1 kita masuk 0/1 ya. 0/1. Shutdown, kemudian barulah kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.1, kemudian 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita masuk ke interface GG 0/0 yang mengarah ke atas. Kemudian kita masukkan IP yang ada di sini, IP jalur yang ini teman-teman. Oke. Interface GG 0/0. Kemudian shutdown, enter, kemudian IP add 11.11.11.2, kemudian 255 subnet masknya 255.255.255.252, enter. Oke, kalau sudah kita lanjut ke router ISP teman-teman. Di sini kita klik. Yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke interface 0/1 yang dimana kita memasukkan IP-nya yang 11.1 yang ini teman-teman. Oke, kita ke mode CLI. Di sini kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, kita ketikkan no saja. Enable konfigurasi terminal interface GG 0/1. Kita cek lagi agar tidak salah. Oke, 0/1. Shutdown, enter, kemudian 11.11. Oke, IP add ya. IP add 11.11.11.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.252.
enter. Setelah itu kita masuk ke interface GIG 0/0 yang mengarah ke router Google, yang dimana kita memasukkan IP route-nya yaitu yang ini ya, atau IP jalurnya yang ini teman-teman, yang 10.2. Interface GIG 0/0, kemudian no shutdown kita nyalakan. Setelah itu barulah kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2 ya, 255.255.255.252. Oke, di sini sudah. Baru kita masuk ke router Google. Kemudian CLI, di sini no, enter, enable, konfigurasi terminal, ke interface GIG 0/12 ya. Interface GIG 0/1, no shutdown. Setelah itu barulah kita masukkan IP jalur yang ini yang 10.1. IPR 10.10.10.1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.252. Enter. Kalau sudah, kita masuk ke interface GIG 0/0 yang dimana yang ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kita no shut juga sama. Baru kita masukkan IP address-nya. IP address 172.16.23.1 ya berarti. Kemudian 255.255.2 teman-teman, sorry. .2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah, kita enter. Oke, di sini sudah. Saatnya kita memasukkan IP ke PC dan juga ke server ya. Yang pertama kita ke PC aja dulu ya. Ke PC, desktop, IP configuration, kemudian barulah kita masukkan 92.168.1.2, enter. Subnet masknya sudah seperti itu. Untuk default gateway kita memasukkan IP yang dimiliki oleh router ini, router client 192.168.1.1. Oke, kita lanjut ke PC yang selanjutnya. Klik masuk ke desktop, IP configuration, kemudian masukkan 192.168.1.3. Default gateway-nya juga sama, 192.168.1.1. Sudah, setelah itu langsung kita ke bagian server teman-teman. Kita masukkan ya. Klik, kemudian ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 172.16.23.1. Nah, kita enter. Kita ulang ya teman-teman, 172.16.23.1, enter. Setelah itu 255.255.0. Default gateway-nya yaitu 172.16.23.2 ya, yang ini teman-teman. Oke, setelah kita konfigurasi IP address dan sudah menyalakan interface-nya, sekarang kita akan memasuki static routing ya teman-teman, agar router bisa mengetahui paket harus dikirim ke mana, seperti itu. Oke, di sini yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke router client. Oke, kita enter, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan perintah IP route. Nah, di sini kita memasukkan jaringan tujuan ya teman-teman, yaitu 172.16.23.0, kemudian 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan next hop atau IP router selanjutnya, yaitu dari sini kita akan mengirim ke sini. Nah, untuk next hopnya yaitu yang 11.1 ini teman-teman. 11.11.11.1, kemudian enter. Oke, sudah, kita lanjut ke router ISP. Klik. Kemudian di sini kita enter aja. Kita exit terlebih dahulu teman-teman. Exit, enter. Barulah kita masukkan IP route. Nah, di sini kita memasukkan jaringan tujuan dan juga jaringan router client ya. Yang pertama kita masukkan jaringan router client terlebih dahulu karena dia akan menerima 2 jalur.
IP route 192.168.1.0, kemudian 255.255.255.0. Nah, untuk next hopnya yaitu dari sini yang dimana IP router selanjutnya yaitu yang 11.11.2, teman-teman. 11.11.11.2. Enter. Oke, kita lanjut ke IP route jaringan tujuan 172.16.23.0, 255.255.255.0. Next hopnya yaitu yang mengarah ke Google karena dia akan melewati router Google, yaitu yang ini, teman-teman, yang 10.1. Next hopnya 10.10.10.1. Enter. Oke, sudah. Kita lanjut ke router Google yang terakhir, teman-teman. Kita exit terlebih dahulu di sini. Setelah masuk, exit. Habis itu kita masukkan IP route. Kita di sini masukkan IP route client, router client 192.168.1.0, 255.255.255.0. Oke, di sini kita next hopnya yaitu yang 10.10.2 yang ini, teman-teman, yang dimana dia akan dari Google akan ke ISP terlebih dahulu. Titik 2 ya, teman-teman, ini 10.2. Oke. Next hopnya 10.10.10.2. Enter. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba cek terlebih dahulu to show IP route. Nah, di sini sudah ada S, yang dimana S ini adalah static, yang dimana routing static ini sudah ya, teman-teman, sudah berhasil berarti. Sekarang kita akan coba cek ya dari server ke PC 0 apakah berhasil. Nah, di sini sudah successful. Dari server ke PC 1 juga sama, sudah successful. Barulah sekarang kita masukkan NAT ya, teman-teman. Di sini untuk NAT kita masuk ke client. Sini kita sudah. Kita menentukan NAT inside dan juga NAT outside-nya terlebih dahulu ya. Sini klik, kemudian kita masuk ke interface GG0/1 untuk dijadikan NAT inside. GG0/1 IP NAT inside. Oke, interface GG0/0 itu IP NAT outside. Selanjutnya kita akan membuat access list, teman-teman, yang dimana perintahnya kita menggunakan access list 1 permit. Nah, di sini kita masukkan IP mana yang akan kita terjemahkan, teman-teman. Yang dimana kita akan menerjemahkan IP yang ini, yang 192.168.1.1 ya. Oke, sorry, di sini access list 1 permit. Oke, di sini kita masukkan 192.168.1.0. Nah, di sini kita tidak menambahkan subnet mask, tetapi kebalikannya, yaitu wildcard mask, teman-teman. Sini 0 berarti 0.0.0.255. Enter. Setelah itu kita baru masukkan perintah IP NAT inside source list 1 interface GG0/0 overload. Cek lagi. Oke, sudah. Nah, setelah seperti ini kita akan coba cek terlebih dahulu ya, teman-teman. Itu menggunakan perintah do show, menggunakan perintah ya, betul, do show run seperti ini, include NAT. Enter. Nah, di sini sudah. Kita cek lagi do show access list. Oke. Sorry. Di sini kita do show access list
IP NAT outside. Sekarang kita akan coba kirimkan dari server ke PC 0. Kita kirimkan lagi dari server ke PC 1, ini sudah successful. Sekarang kita akan coba perintahkan, kita cek dengan perintah do show IP translation. Do show IP NAT translations. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada ya teman-teman, di sini sudah berhasil untuk NAT. Di sini ada inside lokal, yang dimana inside lokal ini adalah PC sebelum diterjemahkan ke NAT, sedangkan inside global ini adalah IP PC. Ini maksudnya IP yang sebelum diterjemahkan ke NAT, dan yang ini adalah yang sudah diterjemahkan ke NAT. Kemudian ada outside local, sini IP perangkat tujuan yang diakses. Kemudian ada outside global, yang dimana IP asli atau server perangkat yang dituju ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman konfigurasian dari NAT. Kita menggunakan NAT yang overload terlebih dahulu. Kemudian tadi ada teorinya, setelah itu kita implementasian langsung. Oke, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you in the next video.